fakta belum tentu fakta. Mitos bisa menjadi fakta. Selamat datang di klarifikasi. Masih di cuan. Apapun itu, pokoknya cuan. Asu. Ya, nggak apa-apa. Awal-awal nggak apa-apa, dorong kompak nggak apa-apa. Anjir awak duit itu orang dulur gandeng dok kok. Gandeng dok. Dok boyo. Masih bersama Muhammad Ubaidillah Syekhul Abror. Rix Cing. Masan. Ya, dan kali ini kita kembali akan mengklarifikasikan hal-hal yang masih tabu. Yo, bias yang terlalu banyak versi. Kita bawakan di sini dengan versi yang paling benar. Channel lain mengklaim kita nggak berani. Mana yang benar, kita berani. Dan ini sesuai request dari subscriber. Kalau misalnya Om bahas dong tentang The Flying Dutchman. Wow, ya udah kita bahas. Gokil. Di sana itu ada SpongeBob, Sandy, Patrick, Mr. Krabs. Nggak salah kan? Enggak, benar. Itu versi kartun. Versi kartun. Nah, yang bakal kita bahas ini versi historikalnya seperti apa? Apakah ada atau enggak? Soalnya yang saya percaya, yang saya amini, ini versi saya, nggak tahu versi Erik ya. Yang saya amini, Flying Dutchman itu bukan kapal berhantu, tapi ini adalah kapal yang sangat baik. Kenapa? Di tahun 1600-an, ada yang bilang 1604, ada yang bilang 1648, ada yang bilang 1728. Kalau misalnya kapal ini itu sebenarnya ya udah kapal nelayan biasa yang abis itu gara-gara salah satu awak kapalnya itu sakitnya menular. Mungkin versi tahun itu mungkin COVID ya. Jadinya kapal ini nggak boleh berlabuh sesuai dengan mitos. Mitosnya kan kapal ini nggak boleh berlabuh kan? Karena membawa penyakit ya. Bener. Dan Kapten Van der Van. Kasih subtitle. Jangan Belanda angel po. Itu memutuskan untuk kapal ini beserta awak-awaknya setelah rapat. Oke, kita nggak usah berlabuh. Kita selamanya di laut. Kita nggak mau berlabuh di kota manapun, bahkan di pulau terpencil manapun, daripada akan menularkan penyakit itu. Kapal dagang VOC ya? Tahunnya hampir sama menurutku ya, karena Belanda kan masuk di tahun 1600-an kan, abad ke-16. Tapi ini bukan VOC. Kalau misalnya VOC masuk, ya nggak usah perang, nggak penyakit aja. Perang biologis dari awal. Bener, harusnya ya? Harusnya, tapi nggak. Mereka memutuskan buat berlabuh terus. Kayak gitu. Ini versi yang saya amini. Sekarang itu versi tadi ke abad 16 ya? Sekarang versi abad 17. Kalau abad 17 ini yang memimpin itu Kapten Van Dam. Cuman ada Van Dam ada beberapa versi juga. Kaptennya ada beberapa. Van Dolken, Van Dam sama siapa tadi? Lupa. Pokoknya Van-Vanan lah ya? Belanda banget. Van Dekker, ya. Ini ceritanya beda. Jadi mereka itu berlayar, tapi mereka berlayar itu dengan kecepatan penuh. Jadi yang nggak masuk akal. Salahin yang di kapal kecepatan penuh. Jadi gini, dari Belanda dia menuju ke Pulau Jawa pada waktu itu dia dengan kecepatan penuh dan waktu yang nggak masuk akal maksudnya. Kalau dari sana ke sini buat kapal-kapal yang lain ya nggak masuk akal. Dari sana ke sini, contohnya nih memerlukan waktu beberapa bulan, misalnya 6 bulan misalnya ya. Dia 3 bulan. Dia 2 bulan udah sampai. Sopo ngerti kapal iki gawe mesin Shimizu? Nah,
Iku banyu, mesin banyu. Lah kan podo sanyo intine muter kan. Kapal nang banyu, sanyo gawe banyu. Iya bener. Mesin Busuzima. Oh, iso mengerti. So anjuk koyo PS. Iki serius sih kira. Iya. Jadi pada saat berlabuh ke Pulau Jawa, nah dari situ cerita sing janggal itu mulai ada. Banyak orang yang berbicara kalau itu ada bantuannya oleh iblis, makhluk gaib dan lain-lain, dan ada juga yang bilang dia bersekutu dengan iblis malahan. Mengucapkan sumpah itu ya. Pada suatu ketika ini hampir sampai ke tujuan, dia ke tujuan ke tempat lain, hampir sampai. Berarti udah sampai ke Pulau Jawa, Flying Dutchman ini? Sudah. Setelah itu dia mau menuju ke tempat lain, jadi ke tempat lain. Tapi awak kapalnya bilang, Kapten, ini di depan ini ada badai. Gimana kalau kita turunkan layar aja, biar awak kapal ini selamat. Kaptennya bilang, tenang bos. Ojo, tetap harus dilawan. Karena masuk Kapten Belanda ngomong ojo. Yo bahasa Belanda aja. Oke, itu bisa diterima. Terjemahannya nggak bisa, langsung diterjang aja. Loh, gimana? Dan kaptennya bilang seperti ini. Kalau misalnya ini dihentikan, nanti kita akan mendapat kutukan. Dilanjut tapi tetap dapat kutukan, kok iso? Kalau misalnya dihentikan maksudnya, jadi dia harus terus berlayar. Jadi kalau dihentikan, dia akan mendapat kutukan. Akhirnya kapten itu menginstruksikan untuk lanjut, akhirnya dia kalah sama badai. Akhirnya dia tetap mendapat kutukan. Oh. Karena nggak tahu kenapa tiba-tiba kapal itu menjadi kapal hantu. Akhirnya dia berlabuh ke 7 samudra tanpa henti. Ya akhirnya jadi Flying Dutchman tadi itu. Sampai akhir zaman katanya, katanya. Nah itu sebelum Mas Hans ngasih secara spiritualnya, kapal ini tuh sempat beberapa kali kelihatan di tahun 1840-an sama 1860-an ada empat kali itu kelihatan dari kapal lain. Bahkan ada mitosnya kalau misalnya ada kapal modern atau kapal yang normal ngelihat adanya kapal itu kena musibah langsung kelem. Bener. Dan padahal sih numpak tutup Bu Susi. Iya kan? Iya dong. Iyalah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan buat Mas San, kapal iki temenan ono secara gaib ono atau enggak? Penglihatanku ya Mas ya. Sebenarnya yang terlihat itu manipulasi dari jin-jin yang pernah nyaksikan kejadian seperti itu. Jin-jin laut berarti? Jin laut. Oke. Yang membuat story itu ya jin-jin laut itu. Sebenarnya kapal itu udah nggak ada, tenggelam, memang kena badai. Oke. Nah, berarti kan yang pertama kan hilang semua awak kapalnya. Yang saya lihat ya hilang semua. Memang apa itu bukan satu orang yang kena penyakit, tapi semua kru kena penyakit. Berarti yang perkara penyakit ini benar? Benar. Nggak berlabuh benar? Benar, nggak dibolehin berlabuh memang. Oke. Soalnya membawa penyakit. Terus habis itu kerem berarti ini? Nah, berarti menurutku ya, kalau misalnya kayak gini berarti ada satu orang munafik yang memelintirkan cerita itu. Mesti orang ini mempunyai sifat jin, sifat setan, memelintirkan cerita itu sehingga akhirnya ditangkap jin, digawe memanipulasi orang-orang. Iya. Oke. Tapi soalnya awak kapalnya karam semua, hilang semua. Mati semua. Terus yang cerita siapa? Mas Hans. Logikanya. Enggak, maksudnya logisnya itu loh, orang yang bersaksi untuk melihat kejadian itu yang kapten bilang apa tadi? Kita harus berlayar terus. Meskipun ada badai. Yang nyaksikan siapa? Karena semua awak mati. Karena semua awak mati. Kena badai. Berarti intinya karangan nih ya. Yes. Oke. Tapi di luar itu memang beneran ada kapalnya. Oke. Tapi gini, di luar itu semua ada yang menarik. Apa itu Mas? Flying Dutchman kan
dianggap sebagai cerita horor, cerita rakyat. Ada maskapai Belanda. Ini Mas juga dikarang sama beberapa orang. Iya, tapi maksudnya dijadikan ini apa itu? Novel. Tulisan novel. Iya. Maksudnya ini kan cerita rakyat nih. Mungkin beberapa orang mengamini kalau misalnya ini horor. Mungkin beberapa orang bodoh amat. Tapi yang keren di Belanda itu ada maskapai yang dikasih tulisan Flying Dutchman. Van Persie dikasih julukan Flying Dutchman. Bahkan dijadiin kartun. Nah, yang maksudnya orang-orang itu se open minded itu loh. Hal-hal horor dibikin kayak gitu. Kalau misalnya nih, misal Nyi Roro Kidul dijadiin gitu. Kita nggak tahu kan itu bener apa enggak. Aku terus terang nggak tahu. Misal nih dibuat maskapai, dibuat julukan orang atau dibuat kartun. Aku yakin orang-orang pasti gempar sih. Iya. Ini kan Flying Dutchman ini kan apa itu? Dia ini gini Mas. Memang bener-bener buatan jin ya. Maksudnya buatan jin untuk mengambil story-nya terus dibuat nakut-nakutin orang. Kalau Nyi Roro Kidul beneran ada. Bedanya di sana. Tahu kan maksud saya? Nah, karena goib ini, karena sama-sama goib, kita sama-sama nggak bisa membedakan. Ini mohon maaf ya kalau misalnya Nyi Roro Kidul lihat ya, mohon maaf ya. Tapi jadi, kalau misalnya nih, Mas San kan mengamini Nyi Roro Kidul ada. Memang ada. Kalau ya ada versi Mas San. Kalau dibuat kartun kayak SpongeBob gitu, dibuat bercandaan, marah nggak? Atau Nyi Roro Kidul ini bakal marah nggak? Atau ya apa? Saya rasa karena unik menurutku, Pak. Kalau Nyi Roro Kidulnya sendiri sih saya rasa nggak marah ya. Yang marah justru bawah-bawahannya. Entah nanti ada kejadian apa, Oh, paham. Maksudnya jadi sosok yang sebenarnya itu memang ada. Kalau dibuat lelucon ya sudah. Maksudnya bawah-bawahannya yang itu. Bukan bawah-bawahannya, maksudnya ini orang-orang yang fanatik maksudnya. Orang-orang yang fanatik atau jin-jin bawahannya. Bukan orang-orang yang fanatik. Bahkan mungkin bisa juga nanti orang-orang yang fanatik ke situ nanti berontak sama kayak ini maaf ya. Kayak Nabi Muhammad dibuat kartun gitu. Oh, beda ini. Gue ngamur ini. Maksudnya gini loh. Memang sosoknya itu ada. Tapi kalau Flying Dutchman itu dibuat-buat, bukan sosok yang beneran ada. Tapi versi siapa ada ini? Iya enggak? Tapi bukan berarti anco aku wedi ne misal temenan ono aku diparani ya wedi sih. Kalau Nyi Roro Kidul beneran ada memang. Kok medeni ngene? Iya, ya wis melebar. Tadi ada Nyi Roro Kidul. Enggak, maksudnya ngene loh. Iki soalnya legenda masyarakat juga ngono lho. Sama-sama legenda sih. Sama-sama legenda. Cuman versi Mas San, Nyi Roro Kidul beneran ada. Flying Dutchman itu cerita rakyat, cerita jin. Ya gini. Saya juga belum pernah lihat ada novel yang judulnya Nyi Roro Kidul. Iya toh? Tapi di cerita-cerita ada. Ada. Flying Dutchman ada novelnya apa enggak? Ada. Tapi Flying Dutchman diperanin sama Susana enggak? Enggak sih. Nah, Nyi Roro Kidul diperanin sama Susana. Gimana itu? Ya wes gini wes, ini daripada ini jin juga toh? Oh ya, sama-sama. Ini debat kusir, Iya. Mungkin kita kembalikan lagi nih ke teman-teman. Misal Nyi Roro Kidul dibikinin kartun kayak SpongeBob. Menurutmu ya apa? Langsung aja komenan isor. Nek menurutmu video ini sangar, tolong di like, di share. Dan ya aku mau pertanyaan ini, Nyi Roro Kidul ditatekno kartun digawe guyonan. Piye? Menurutmu ya apa? Ya wis suwun dulur-dulur sing wis delok klarifikasi kali ini, semoga menjawab apapun pertanyaanmu. Nek ono bahan-bahan sing perlu awak dhewe kuak secara spiritual dan juga secara logis, tulis nang kolom komentar pisan. Tetap di One Cuan. Apapun itu pokoknya cuan.